Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihar Bait Said dengan NIM E1S1190020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program dalam MATLAB. Di sini terdapat dua soal berdasarkan contoh yang dijelaskan pada mata kuliah praktikum AI kemarin. Yang contoh pertama itu bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak catur. Di sini terdapat dua bidak catur yang akan digerakkan. Yang pertama itu adalah kuda yang berada di posisi awal dengan menggunakan aturan L. Selanjutnya itu jenderal yang berada di posisi C2 di mana terdapat pion di depannya yang berada di posisi C3. Jenderal ini yang berada di posisi C2. Kemudian dia ingin bergerak ke posisi C3 namun terdapat pion. Apa yang harus dilakukan? Selanjutnya yang kedua itu dari contoh di atas, contoh kedua di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat berkapasitas 4 liter. Kita langsung saja ke MATLAB. Yang pertama itu sebelum saya mulai, ini sebenarnya sudah terdapat codingan mengenai soal nomor 1 dan soal nomor 2, namun terdapat kekeliruan pada codingan ini dan akan saya ubah untuk menghindari keeroran. Sebelum memulai di sini saya ada contoh semacam bidak catur. Di sini saya ambil kuda yang berada di G1. Posisi awal kuda adalah G1. Kemudian kita masukkan tujuan kuda. Di sini ada dua tujuan, yaitu F3 dan juga H3. Namun di sini terdapat kekeliruan yaitu G3. Jadi saya akan ubah menjadi H3. Kemudian misalkan kita tidak menginput F3 atau H3, maka akan muncul keluaran ini. Kuda tidak dapat berjalan ke posisi, kemudian akan muncul kembali karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Langsung saja kita buka MATLAB. Di sini saya sudah mengcopy paste rumus-rumus yang ada di sini. Selanjutnya kita lihat fprint. Di sini kita coba run dulu. Nomor 1. Di situ masukkan tujuan kuda. Di sini saya sudah mengubah dari G3 tadi menjadi H3. Kemudian jika kita masukkan F3, maka akan tampil seperti ini. Kuda sekarang berada di posisi F3. Jadi pada saat saya sudah mengklik, maka posisi akhir kuda sekarang berada pada posisi F3 di sini. Kita lanjut. Misalkan jika kita memilih, kita memasukkan bukan dari F3 maupun H3, maka misalnya G3 seperti yang tadi, maka akan timbul seperti ini. Kita tidak bisa berjalan ke posisi G3 karena ada bidak catur atau tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang kita tahu di mana pada dalam permainan catur itu, kuda itu berjalan dalam pola L. Jadi dia hanya bisa dalam bentuk L berjalan. Jadi misalnya seperti kuda B ini, dia hanya bisa ke B3 atau ke A3 atau C3. Mungkin seperti itu. Lanjut mungkin ke soal yang kedua, yaitu jenderal yang berada di posisi C2. Jenderal yang berada di posisi C2 ingin pindah ke posisi C3, namun terdapat pion di posisi C3. Jadi misalkan jenderal yang berada di D1 ini berada di posisi C2, namun dia ingin pindah ke posisi C3, yaitu di sini. Namun pion yang ini terdapat pion seperti ini di sini. Jadi salah satunya cara yaitu pertama pion yang terdapat di C3 itu pindah ke C4. Barulah kemudian jenderal yang berada di C2 bisa pindah ke C3. Kita langsung saja masuk ke MATLAB-nya.
di sini posisi awal jenderal yaitu C2. Kemudian kita inputkan, masukkan posisi tujuan jenderal. Jika ingin pindah ke posisi C3, maka akan keluar hal tersebut seperti ini. Terdapat pion di C3, harus dipindahkan dulu ke C4, baru kemudian jenderal bisa pindah ke C3. Kemudian kita input ke C3, ke C4. Jika misalnya kita mengetik C3, maka pion tidak akan bergerak. Namun jika kita pindahkan ke C4, maka otomatis akan bergerak. Habis itu akan muncul majukan jenderal. Akan tampil majukan jenderal, kemudian kita akan diberikan perintah untuk memindahkan jenderal. Jadi misalkan kita run terlebih dahulu, kita pilih 2, masukkan posisi tujuan jenderal. Kita ingin pindahkan ke C3. Terdapat pion di C3, harus pindah ke C4. Pindahkan pion ke C4, misalnya pindahkan. Majukan jenderal ke C3. Maka otomatis jenderal sudah pindah ke C3. Maka otomatis seperti yang terlihat, pion yang berada di C3 akan pindah ke C4, dan jenderal yang berada C2 akan pindah ke C3. Baik, saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Contohnya itu yang ini ya. Ada 2 ember masing-masing berkapasitas 4 liter dan juga 3 liter. Di sini kita akan menggunakan beberapa aturan, yaitu terdapat 12 aturan, tapi kita hanya akan menggunakan beberapa saja dan tidak semuanya. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat sebuah solusi di mana kita harus menggunakan metode-metode yang ada di sini. Seperti yang kalian lihat, mulai dari 0, gelas 4 galon dan gelas 3 galon sama-sama 0, menggunakan metode 2, kemudian isi penuh gelas 3 galon. Maka kemudian akan seperti ini. Pada gelas 4 galon 0, sedangkan dalam gelas 3 galon adalah 3. Di sini saya sudah membuat struktur begini dengan Excel. Baiklah, kita akan lanjut saja. Selanjutnya itu menggunakan metode nomor 9, yaitu tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Jadi air dari gelas 3 galon ini kita tuangkan semua ke gelas 4 galon sehingga gelas 3 galon menjadi kosong. Selanjutnya kita gunakan metode 2, yaitu isi penuh gelas 3 galon. Kemudian kita isi penuh kembali gelas 3 galon menjadi 3, hingga akhirnya gelas 4 galon dan gelas 3 galon sama-sama memiliki 3 liter air. Selanjutnya kita menggunakan metode nomor 7, yaitu tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Jadi kita isi penuh gelas 4 galon dengan air 3 galon. Jadi caranya yaitu kita pindahkan air dari 3 galon ini, yaitu 3 liter air ke gelas 4 galon menjadi 4 liter, dan gelas 3 galon menjadi 3 liter. Selanjutnya kita diminta bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Jadi kita diminta untuk mengisi 2 liter ke tempat ini. Jadi kita hanya menggunakan kita akan menggunakan metode yaitu ini. Tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke seluruh gelas ke gelas 4 galon. Jadi kita gunakan metode 9, metode nomor 9, dan di sini akan pindah menjadi 2 dan di sini akan menjadi 0. Maka hasilnya adalah 2 liter pada gelas air 4 galon dan 0 liter pada gelas 3 galon.
Baiklah, kita langsung pindah ke MATLAB-nya saja. Di sini saya sudah mengcopy jawaban dari soal nomor 2. Coba kita run dulu. Volume gelas A itu 4, sedangkan gelas 3 itu, gelas 2 itu 3. Di sini kita jelaskan. Kita gunakan rumus yang tadi saya buat di sini. Kita pindahkan dulu. Kemudian kita isi 0 di gelas A, 0 di gelas B juga 0. Oh, salah, di sini begini. Gelas A 4, gelas B 2. Ulang. Baik, akan saya ulang. Di sini saya akan run change folder. Kemudian kita isi. Kita volume gelas A itu 4, volume gelas B itu 3. Kemudian air gelas A itu 2. Maka akan otomatis seperti ini ya. 0, 0, sama seperti yang saya buat, 0, 0, 0, dan 3. Selanjutnya 3 dan 0, 3, 3, 4, 2, 4, 2. Oh, mungkin saya sedikit salah di sini. Saya ulangi ya. Pada bagian sebelum di sini di sini kita menggunakan rumus nomor 5 terlebih dahulu, yaitu kita kosongkan gelas 4 galon. Jadi yang 4 tadi ini kita kita buang isi galonnya, kemudian menjadi 0,2. Selanjutnya barulah kita gunakan metode 9, yaitu tuang air dari sini ke sini. Jadi hasilnya 2, 0. Dan ini adalah solusinya. Dapat kalian lihat? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya. Di sini kita inisiasikan dulu X-nya, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan di sini itu X-nya menyatakan gelas A dan Y itu menyatakan gelas B. Kemudian ada nanti perulangan. Perulangan ini yaitu isinya X tidak sama dengan Z, di mana Z adalah input dari A. Nah, inputnya itu kan 2. Sehingga di sini X sama dengan tidak sama dengan 2. Maka perulangannya itu berlaku. Kita masuklah di kondisi ini. Kondisi yang ini, if
X kurang dari A, di mana A ini adalah 4, kemudian dan dia itu sama dengan 0. Maka kemudian keluarlah Y sama dengan B, dan B ini adalah 3, maka kita printlah gelas A-nya sama dengan X sama dengan 0, dan gelas B-nya itu 3, dan begitupun seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.